Jadi ketika 3 cm sampai 8 cm itu biasanya saya ombyok, itu di size 3 sampai 7 cm saya kasih 3 sampai 5 cm saya kasih cacing sutra. Terus di size 8 cm saya menggunakan ulet Hongkong, saya seling juga sama udang, saya potong-potong teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sultan Blong. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih teman-teman, kali ini saya akan berbagi beberapa tips untuk progres varian red, yaitu khususnya red kalteng ini teman-teman. Jadi nanti dari proses dari size 5 cm, 10 cm sampai kelas progres teman-teman. Nah, di sini kita langsung lihat bahan-bahan untuk posisi kita progres biar jadi ikan yang huha-huha ini teman-teman. Oke, kita langsung lihat di size 8 cm nya ini teman-teman, bahan yang untuk kita nanti akan progres. Jadi saya mempersiapkan ikan ini itu dari size 3 cm teman-teman. Jadi satu tank ini saya isi 50 ekor, bawah juga 50 ekor. Nah, di sini saatnya saya mau sortir-sortir untuk saya pelihara untuk kita progres biar bisa menjadi lebih maksimal nih teman-teman. Jadi ketika 3 cm sampai 8 cm itu biasanya saya ombyok, itu di size 3 sampai 7 cm saya kasih 3 sampai 5 cm saya kasih cacing sutra. Terus di size 8 cm saya menggunakan ulet Hongkong, saya seling juga sama udang, saya potong-potong teman-teman. Jadi nanti ketika progres juga nanti ada triknya juga. Nah, ini kebetulan ketika di size 78 cm tetap saya menggunakan air ketapang, bukan ekstrak ya teman-teman. Jadi saya benar-benar kasih daun, yaitu untuk apa? Untuk mengikat kotoran-kotoran red maru babyan ini, karena fungsi dari daun ketapang ini juga berfungsi untuk mengumpulkan kotoran, jadi lebih aman teman-teman. Jadi kita bisa ngontrol airnya. Jadi semisal mau sipon, biasanya itu di dekat-dekat ketapang ini pada ngumpul kotoran-kotoran bibian rednya. Nah, setelah langkah pertama pembesaran di size 3 sampai 5 cm terus sampai 8 cm kita ombyok, biasanya kita langsung sortir, nanti kita langsung taruh di tank single tank nih teman-teman. Nah, ini ada contohnya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk mental biasanya saya latih seperti ini teman-teman, dari jauhan dulu. Jadi semisal ikan goyang-goyang, nah itu udah enak banget nanti kita untuk munculin bunganya teman-teman. Ketika di size 8 cm single tank saya menggunakan tank panjang 50, lebar 30. Di sini saya menggunakan background warna putih dan menggunakan substrat warna merah ini teman-teman. Jadi ada beberapa tips, yaitu saya menggunakan ketapang tipis sama air jernih nih teman-teman. Untuk ketapang tipis sendiri itu sebenarnya sama aja sama menggunakan air jernih, cuman mungkin ada beberapa pengaruh, cuman sedikit aja ya teman-teman. Jadi nggak terlalu signifikan mempengaruhi proses munculnya bunga ataupun munculnya warna teman-teman. Jadi yaitu tergantung di pola makannya kita sama kondisi airnya teman-teman. Nah, intinya ketika di size 8 cm kita latih mentalnya dulu. Jadi ketika si mental ikan ini udah ngunci mantap-mantap atau udah satset, di situ insya Allah nanti yang namanya bunga itu akan muncul sendirinya nah di situ bunga nanti akan muncul sendirinya dan diberikan asupan makanan-makanan yang menunjang teman-teman, seperti udang, terus ulet Hongkong. Nah, biasanya saya ketika di size segini saya menggunakan ulet Hongkong sama udang. Nanti 1 minggu sekali saya menggunakan ikan-ikan kecil teman-teman. Karena apa? Karena biasa kita tidak ingin menghilangkan sifat berburunya si cana maru red kalteng ini teman-teman. Nah, untuk progres varian red, yaitu kan ada beberapa label seperti ada lempuyang, ada pangelanbun, ada barito, terus ada
Sampit juga terdiri dari beberapa banyak varian atau label yang berdasarkan nama-nama sungai yang di sana. Jadi menurut saya untuk label itu tidak jadi patokan sih ya teman-teman. Jadi tergantung treatmentnya kita masing-masing nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah mungkin terlalu mikirin label, karena ya menurut saya sama aja lah, tergantung kitanya yang nge-keeps itu sendiri teman-teman. Nah, selain itu juga saya akan nunjukin beberapa tank outdoor saya. Nanti mungkin besok pagi atau besok siang nanti kita akan tunjukkan gimana sih cara mengoutdoor Channa varian red biar aman dan mendapatkan hasil yang maksimal nih teman-teman. Jadi untuk outdoor sendiri itu biasanya itu jangan terlalu kena sinar matahari langsung teman-teman. Kalau bisa cuma semi outdoor itu sebenarnya lebih bagus. Dan semisal mau outdoor, bagian atas airnya itu dikasih dedaunan. Jadi sinar cahaya yang masuk ke dalam akuarium atau tempat ikan itu dipelihara itu tidak langsung mengenai bagian sisik bagian atas yang bisa mengakibatkan rusaknya pigmen warna teman-teman. Jadi biasanya teman-teman melihat ada beberapa varian red yang punggungnya itu pudar atau putih polos, itu biasanya karena pigmen warna yang ada di punggung itu terlalu banyak kena lampu ataupun cahaya sinar matahari teman-teman. Nah, ini selain tips and tricks untuk red maru progress, saya akan tunjukkan juga ada red maru jumbo, yaitu saya konten sama beberapa ikan nih teman-teman. Jadi di galeri saya ngomteng. Nah, ini ada varian red yang saya komteng sama beberapa jenis ikan, yaitu ada CHF dan ada juga ikan koki nih teman. Alhamdulillah ini aman, tidak terjadi masalah apapun dan tidak terlalu agresif. Jadi ini saya naik dulu. Jadi teman-teman bisa lihat semua varian red class size jumbo ketika masuk tank selama saya riset, yaitu biar bunga dan terus warnanya itu tidak pudar. Emang apa ya, udah saya coba juga beberapa tips atau trik untuk membuat ikan ini stabil. Ternyata saya menemukan settingan, mungkin teman-teman sudah tidak asing, yaitu saya menyeting varian jumbo itu yaitu dengan full lumut teman-teman. Itu ternyata fungsionalnya benar-benar mantep banget. Jadi ketika di background putih, si ikan ini ketika tanknya berlumut, itu kondisi ikan itu apa ya, khususnya varian red ya teman-teman, itu untuk bunganya itu lebih stabil, untuk warnanya juga semakin ngunci teman-teman, tanpa menggunakan substrat ya. Jadi bagian bawah dasar tank ini kalau bisa udah full lumut semua teman-teman. Jadi emang itu apa ya, jadi mungkin itu menurut saya impact-nya besar banget untuk kita pelihara red maru, khususnya di size jumbo. Ternyata istimewa banget, yaitu dengan settingan bawah berlumut, kalau bisa belakang juga berlumut. Impact-nya luar biasa banget. Yang bunganya sebelumnya pudar, waktu itu saya pernah coba juga di konten-konten sebelumnya, bunganya mulai keluar lagi, terus mulai ngunci lagi teman-teman. Jadi itu mungkin saran dari saya, nanti trik dan trip lagi ketika Channa red maru kita outdoor, gimana untuk cara penanganannya nih teman-teman. Jadi sekian dulu dari saya untuk pembahasan red maru dari progress dan dari penanganan red jumbo biar ikan itu nyaman ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Pokoknya ikutin terus channel Sultan Blong. Alhamdulillah kemarin juga saya udah membagi giveaway di 2000 subscriber, udah saya kirim. Alhamdulillah ada teman dari Cirebon yang mendapatkan Channa Auranti Senior juara 3 di Jakamoleng teman-teman. Oke, seperti itu dulu video kali ini teman-teman untuk red progress sama menangani red jumbo biar nyaman dan lebih nge-up warnanya sama bunganya lebih jos ya teman-teman. Nanti next time saya akan bahas tentang gimana progress red maru outdoor atau semi outdoor nih teman-teman. Oke, nanti di 3000 subscriber kita akan mengadakan giveaway menarik lagi. Kemarin di 2000 subscriber saya membagi giveaway yaitu Channa Auranti Senior dengan pialanya teman-teman.
Dan sekarang nanti di 3000 subscriber saya akan membagi beberapa merchandise, yaitu ada baju dengan logo Sultan Pelung, ada juga jaket sama topi dengan logo Sultan Pelung. Mantap jiwa. Dan nanti selain baju sama jaket sama topi, saya akan kasih juga ada celana Red Progress menarik teman-teman di 3000 subscriber. Jadi kita bagi ada 10 orang. Nanti kita bagi 10 orang, ada yang mendapatkan jaket sama kaos dan ada yang mendapatkan Red Progress mantap jiwa. Pastinya teman-teman. Oke, teman-teman? Oke. Ikutin terus channel Sultan Pelung, dukung terus kegiatan channel Sultan Pelung. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.